Shalom, jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan hari ini, Senin 24 Oktober tahun 2022. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, akhir-akhir ini viral lagi tentang ingatan akan logika dan rasa yang sesat demi identitas diri yang perlu populer. Mengutamakan logika dengan mengabaikan rasa, atau sebaliknya, mengutamakan rasa dengan atau demi mengangkat logika. Logika dan rasa adalah keberadaan manusia yang seyogianya selaras agar tidak dikatakan tersesat. Ketika keduanya selaras, maka bukan terutama identitas yang dipopulerkan, melainkan kemanusiaan yang semakin diutamakan. Menarik memperhatikan Injil hari ini. Yesus meluruskan rasa dan logika kepala rumah ibadat yang sesat. Kenapa sesat? Pertama, berkaitan dengan logika yang sesat. Setelah Yesus menyembuhkan wanita yang telah 18 tahun dirasuk oleh iblis itu, kepala rumah ibadat berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Kepala rumah ibadat itu dengan jelas mengatakan, ada 6 hari untuk bekerja. Maka bukankah orang tidak seharusnya datang ke rumah ibadat pada waktu seharusnya bekerja? Pada hari bekerja, setiap orang seharusnya bekerja. Kemudian selain sebagai kewajiban, apa tujuan orang datang ke rumah ibadat pada hari Sabat? Tujuannya adalah menyampaikan pujian kepada Allah dan memperoleh kesembuhan jiwa dan raga. Maka seandainya perempuan tadi datang pada hari kerja, bisa saja kepala rumah ibadat akan berkata, "Untuk apa Anda datang ke rumah ibadat pada hari kerja? Datanglah pada hari Sabat." Maka perempuan tadi tepat dan kepala rumah ibadat sesat. Perempuan tadi ingin memperoleh kesembuhan dari Allah
pada hari Sabat di rumah ibadat. Kesesatan yang kedua berkaitan dengan rasa. Wanita itu sudah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya, bahkan tidak dapat lagi berdiri dengan tegak. Secara manusiawi, setiap orang pasti merasa empati terhadap situasi perempuan itu. Jika memang tidak bisa membantu, maka setidaknya jangan menghalangi perempuan itu untuk mencari kesembuhan bagi dirinya sendiri. Inilah rasa manusiawi yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Terlebih lagi, wanita itu adalah keturunan Abraham. Wanita itu adalah orang Israel, seorang yang pantas memperoleh keselamatan dari Allah. Maka kepala rumah ibadat itu seharusnya sungguh mendukung wanita itu untuk memperoleh kesembuhan. Yesus membuat perbandingan yang lebih ekstrim. Lembu dan keledai saja diberi makan supaya hidup. Bukankah seorang manusia lebih pantas lagi memperoleh hidupnya? Disinilah letak kesesatan rasa kepala rumah ibadat itu. Kesesatan logika dan rasa inilah yang membuat mereka malu di hadapan orang banyak. Yesus hendak meluruskan hidup mereka, sebagaimana disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa orang beriman kepada Kristus harus hidup berbanding lurus dengan kehidupan Kristus. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang, dan saling mengampuni. Pengikut Kristus akan dinyatakan sesat jika perkataannya penuh kekotoran dan sembrono, hidup cabul dan serakah, serta tidak bisa mengampuni. Paulus menyampaikan ajakan untuk hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati. Dan itu pasti tidak akan membuat malu, tetapi membuat kerajaan Allah semakin nyata di dunia. Semoga Tuhan memberkati.